Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amresius Ferdi. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2025 Institut Santi Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai provinsi di Indonesia, yaitu memahami struktur wilayah dan keunikan di setiap provinsi. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke pengertian dari provinsi. Provinsi itu apa sih? Oke, mari kita jelaskan. Provinsi adalah wilayah administratif yang lebih besar dari kabupaten atau kota yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan di Indonesia. Dan provinsi sendiri mengelola pemerintahan daerah, memberikan layanan publik, dan mengatur kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Ada yang tahu nggak? Di sini Indonesia ada berapa provinsi? Ya, tepat sekali ada 38 provinsi. Di Indonesia memiliki 38 provinsi yang masing-masing memiliki karakteristik dan keunikan sendiri. Oke, next, lanjut. Oke, di provinsi provinsi di pulau-pulau utama. Pembagian provinsi berdasarkan pulaunya. Oke, kita lihat yang pertama. Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat Aceh yang dikenal dengan kekayaan budaya Aceh dan sejarahnya. Sedangkan kedua yaitu Sumatera Utara, rumah bagi Danau Toba dan beragam suku Batak. Dan selanjutnya Sumatera Barat, dikenal dengan budaya Minangkabau dan kuliner khasnya. Sedangkan Riau memiliki hutan hujan tropis dan merupakan pusat industri kelapa sawit. Sedangkan Kabupaten Riau berisi pulau-pulau dan potensi perwisata bahari. Dan Jambi dikenal dengan candi-candi kuno dan kekayaan budaya. Sedangkan Sumatera Selatan memiliki kota Palembang dan sejarah Sriwijaya. Sedangkan Bengkulu memiliki potensi yang indah dan sejarah Kobinel. Sedangkan Lampung terkenal dengan kebun kopi dan tanaman nasionalnya. Dan yang terakhir yaitu Bangka Belitung yang dikenal dengan tambang timah dan keindahan pantai. Oke, next, lanjut. Pulau Jawa. Ada yang tahu nggak DKI Jakarta itu ibu kotanya apa? Oke, kalau tidak jauh mari kita bahas. DKI Jakarta yaitu ibu kota negara yang pusat ekonomi utama dikenal dengan kehidupan umbran dan gedung-gedung langitnya. Sedangkan Jawa Barat dikenal dengan kota-kota seperti Bandung serta keindahan alam seperti gunung dan kebun teh. Sedangkan Jawa Tengah yaitu rumah bagi situs sejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Serta kekayaan budaya Jawa. Sedangkan Jawa Timur memiliki kota Surabaya yang merupakan pusat ekonomi besar serta destinasi wisata seperti Bromo dan Kawah Ijen. Sedangkan Banten terkenal dengan pelabuhan utama, Pelabuhan Merak dan destinasi wisata pantai seperti Anyer. Sedangkan di Yogyakarta dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarah serta sebagai pusat pendidikan dan seni. Oke, next, lanjut. Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat dikenal dengan kota Pontianak dan sejarah, budaya Dayak serta aktivitas penambangan. Sedangkan di Kalimantan Tengah memiliki hutan hujan tropis yang luas dan kota Palangkaraya sebagai ibu kotanya. Sedangkan Kalimantan Selatan terkenal dengan kota Banjarmasin dan kegiatan penambangan batu bara. Sedangkan Kalimantan Timur rumah bagi kota Balikpapan dan Samarinda serta hutan yang menjadi habitat arguetannya. Sedangkan Kalimantan Utara yaitu provinsi berbau dengan ibu kota Tanjung Sabar yang dikenal dengan potensi sumber daya alamnya. Oke, next kita lanjut.
Pulau Sulawesi. Yang pertama yaitu Sulawesi Utara, yang dikenal dengan kota Manado dan wisata bawah lautnya di Buneken, juga dikenal dengan festival budaya dan adat. Yang kedua yaitu Sulawesi Tengah, yang memiliki ibu kota Palu dan kekayaan alam seperti tanaman nasional Lorelidu. Sedangkan yang berikutnya ialah Sulawesi Selatan, rumah bagi kota Makassar dan kawasan wisata Tenut Toraja, yang kaya akan budaya dan adat. Sedangkan yang selanjutnya yaitu Sulawesi Tengah, yang dikenal dengan kota Kendiri dan wisata pantai serta budaya lokal. Sedangkan Sulawesi Barat yaitu provinsi terbaru dengan ibu kota Mamaju, dikenal dengan potensi pariwisata dan budaya lokal. Sedangkan Gorontalo terkenal dengan keindahan pantai dan budaya masyarakatnya, serta kota Gorontalo sebagai ibu kotanya. Oke, next lanjut. Pulau Papua. Pulau Papua. Pulau Papua sendiri memiliki ibu kota Jayapura, yang dikenal dengan keanekaragaman budaya dan wisata alam seperti Danau Sentani dan Taman Nasional Lawrence. Papua Barat yaitu ibu kota Manokwari, yang dikenal dengan pantai-pantai indah dan keanekaragaman hayati. Dan Papua Pegunungan yaitu provinsi baru yang mencakup wilayah pegunungan dengan budaya dan adat istiadat yang khas. Sedangkan Papua Selatan yaitu provinsi terbaru dengan ibu kota Merauke, yang dikenal dengan kekayaan budaya dan alamnya. Sedangkan Papua Barat Daya yaitu provinsi terbaru yang juga memiliki potensi alam dan budaya yang kaya. Oke, next lanjut. Ibu kota di provinsi. Ibu kota provinsi adalah lokasi kantor pemerintahan dan pusat administrasi daerah. Seringkali menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan industri provinsi tersebut. Biasanya merupakan pusat budaya dan memiliki infrastruktur penting seperti universitas, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Contohnya, ibu kota Jawa Timur yaitu Surabaya, yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan pusat ekonomi utama di Jawa Timur dengan berbagai industri dan perdagangan, yang dikenal dengan pusat budaya dan pendidikan serta dinasti wisata seperti Taman Safari Prigen dan Monumen Kapal Selam. Oke, next. Oke. Siapa sih yang memimpin provinsi? Oke, mari kita bahas. Gubernur adalah pejabat pemerintah yang memimpin provinsi dan merupakan kepala daerah gubernur. Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat provinsi dalam pemilihan umum, biasanya untuk masa jabatan 5 tahun. Oke, next. Jadi, kesimpulannya adalah keberagaman Indonesia terdiri dari 38 provinsi dengan budaya, bahasa, kekayaan alam yang berbeda-beda. Setiap provinsi memberikan kontribusi unik bagi keseluruhan negara. Kesatuan memiliki perbedaan, semua provinsi bersatu dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menggarisbawahi pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Kesatuan ini mendukung kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Oke, sekian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Untuk materi selanjutnya kita lanjut di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, saya izin undur diri.